Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari analisis kadar lemak. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang beberapa ada analisis kadar air, kemudian ada kadar abu, dan selainnya itu adalah kadar protein. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari kadar lemak dan kadar karbohidrat secara by difference. Kelima analisis kadar ini itu biasanya disebut dengan analisis proksimal. Artinya ada kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan kadar karbohidrat secara by difference begitu ya. Nah, maka nantinya untuk analisis kadar karbohidrat secara by difference maka tidak dilakukan analisis secara analisis di lab gitu ya, akan tetapi merupakan melalui perhitungan dari pengurangan gitu kan ya dari kadar lemak, protein, abu, dan air. Nah, maka sebelum kita menentukan kadar karbohidrat, maka terlebih dahulu bagaimana cara menganalisis kadar lemak. Nah, yang namanya lemak itu sebenarnya ada di mana saja. Artinya baik terdapat di darat maupun di air, itu sebenarnya ada kandungan lemaknya begitu ya. Yang membedakan hanyalah berapakah jumlah lemak yang ada di dalam suatu bahan begitu ya. Baik itu di darat maupun di air itu yang membedakan. Jadi di mana-mana itu sebenarnya ada yang namanya lemak. Nah, maka lemak itu nanti berdasarkan sumbernya begitu ya. Itu kan tadi sudah saya sebutkan bahwasanya yang namanya kandungan lemak itu nanti berbeda-beda untuk setiap macam bahan begitu ya. Nah, maka di sini saya menyebutkan lemaknya dalam bentuk lipid ya. Nanti saya akan jelaskan mengapa saya menyebutkannya adalah lipid. Nah, ini lipid dalam bahan pangan. Itu nanti kalau kita perhatikan di sini bahwasanya yang namanya kadar lipid atau kadar lemak begitu ya, itu nanti ada yang tinggi dan ada yang rendah. Katakanlah di dalam softening ataukah minyak gitu ya, itu hampir mendekati 100% itu jumlah seluruhnya itu adalah lemak. Sedangkan yang lain sangat sedikit sekali. Kemudian butter dan margarin itu 80%. Kemudian salad dressing itu 40-70%. Kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang walnut gitu ya, kacang tanah itu sebenarnya besar ya kandungan lemaknya. Katakanlah di sini kacang almond itu 54%, sedangkan kacang walnut itu adalah 64%. Jadi cukup tinggi kandungan atau kadar lemak yang ada di dalam suatu bahan ini. Nah, kemudian di dalam kacang kedelai, katakanlah itu ya, itu mengandung 18% kadar lemaknya. Nah, kemudian di dalam ikan celur tot ya cukup rendah itu hanya 0,4% begitu ya. Kemudian di dalam telur juga cukup tinggi kadar lemaknya itu 12%, apel rendah, buah-buahan itu biasanya rendah. Kecuali avocado ya, alpukat itu adalah satu-satunya buah dengan kadar lemak yang tinggi yaitu 26,4%. Sedangkan di apel, di asparagus, di orange, blackcurrants itu ya, itu jumlahnya sangat kecil sekali yang namanya kadar lemaknya. Nah, ini bagaimana cara menentukan berapakah jumlah lemak yang ada di dalam suatu bahan, maka kita perlu mempelajari tata cara untuk menganalisis kadar lemak yang ada di dalam suatu bahan itu, berapa kadarnya atau berapa kandungannya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang yang namanya cara analisisnya, maka terlebih dahulu sedikit saya perkenalkan. Tadi saya katakan bahwasanya di depan memang kadar lemak. Kemudian tadi pada saat saya menjelaskan berapakah jumlah kadar lemak yang ada di dalam suatu bahan, saya menyebutnya adalah lipid. Nah, secara umum orang menyebutnya itu adalah bisa lipid, bisa lemak, bisa juga oil ataukah minyak begitu ya. Akan tetapi nanti ada sedikit perbedaan dari kata-kata itu. Nah, maka kalau kita menyebut lipid, maka lipid itu nanti tergolong atas 3. Yang pertama adalah lipid sederhana, yang kedua adalah lipid komposit, yang ketiga adalah sphingolipid. Nah, yang kita pelajari nanti adalah lipid sederhana ya yang mengandung 2 macam struktur di sini. Katakanlah misalnya di sini ada trigliserida. Nanti sebagian besar kita akan mempelajari adalah trigliserida karena untuk menentukan kadar lemak atau minyak yang ada di dalam suatu bahan. Trigliserida itu adalah ester asam lemak dengan gliserol. Artinya ada 2 macam struktur, yaitu asam lemak yang berikatan dengan gliserol, maka membentuk yang namanya trigliserida. Trigliserida ini yang biasa kita sebut dengan lemak atau kalau bentuknya cair menjadi yang namanya adalah minyak, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kedua itu kolesterol ester.
Nah, kalau kolesterol ester artinya ester kolesterol dalam asam lemak, begitu ya. Ini kita tidak terlalu banyak untuk membahas tentang ini. Kemudian ada yang namanya lilin, yaitu merupakan ester alkohol rantai panjang dengan asam lemak. Kemudian ada keramid gitu ya, amida dari sphingosine yang berikatan dengan asam lemak. Ini beberapa bentuk dari lipid sederhana, tetapi saya nanti lebih banyak kita menentukan kadar lemaknya dalam bentuk trigliserida. Kemudian ada lipid komposit yang kedua ya golongannya. Ini mengandung lebih daripada 2 macam strukturnya begitu ya. Di sini ada asam fosfatida yaitu digliserida yang teresterifikasi dengan asam fosfor. Jadi di sini adalah ini biasanya juga disebut dengan lipid polar ya. Artinya lipid yang mengandung kepalanya adalah bagian polar. Karena kalau misalnya kita bicara lipid kan itu sifatnya adalah non polar. Artinya dia sulit sekali untuk berikatan dengan air. Tapi kalau misalnya dia lipid komposit, karena ada kepalanya itu yang sifatnya adalah polar, maka kemungkinan untuk bisa berikatan dengan air adalah merupakan sesuatu yang mungkin. Nah, kemudian yang kedua itu adalah fosfatidilkolin, yaitu asam fosfatidat yang terikat dengan kolin atau lecitin, ya, yang menjadi disebut dengan lecitin biasanya. Nah, kemudian ada fosfatidil etanol amin, yaitu asam fosfatidat yang terikat dengan etanol amin gitu ya. Nah, maka ini adalah kepala-kepalanya yang sifatnya polar, sedangkan ekornya itu sifatnya adalah non polar yang merupakan asam lemak. Nah, kemudian ada fosfatidil inositol, ada fosfatidil serin begitu ya. Ini adalah jenis-jenis dari lipid komposit. Nah, kemudian ada bagian sphingolipid gitu ya, turunan dari keramid nih, keramid ini diturunkan lagi, maka kita biasanya menyebutnya dengan sphingolipid. Ada yang namanya sphingomyelin yaitu keramid fosfor yang dimaksud di sini adalah fosforilkolin begitu ya. Nah, maka kemudian ada cerebrosida, begitu ya, keramid yang terikat dengan monoheksosida, begitu. Kemudian ada keramid diheksosida, yaitu keramid yang terikat dengan diheksosida. Kemudian ada keramid poliheksosida, begitu ya, keramid yang terikat dengan poliheksosida. Kemudian ada gangliosida, yaitu kompleks dari glikolipid. Nah, ini memang suatu lipid yang komposit banyak begitu ya, turunan dari keramid. Nah, kemudian di sini lebih kompleks lagi, dan ini memang cukup banyak turunan-turunan yang ada di dalam lipid. Ini hanya sebagai pengetahuan kalian saja begitu ya. Nanti pada waktu bagian analisis ini lebih banyak kita membahas tentang lipid yang berasal dari trigliserida atau yang sering kita sebut dengan minyak ataukah lemak. Nah, berdasarkan dari golongan tadi, maka nantinya yang namanya lipid itu ada yang larut dalam pelarut nonpolar dan tidak larut di dalam air, yaitu khususnya lipid-lipid yang memang sifatnya adalah nonpolar. Lipid yang termasuk nonpolar ini sangat hidrofobik, ya, jadi hanya sangat hidrofobik. Maksudnya adalah dia sangat tidak suka dengan air, jadi kalau ketemu dengan air dia akan terpisah, begitu ya. Jadi sangat hidrofobisitasnya tinggi, begitu ya. Jadi juga dikatakan sangat. Nah, ini contohnya adalah triasilgliserol. Triasilgliserol itu sama saja ya dengan trigliserida, yaitu minyak dan lemak. Itu sifatnya adalah larut dalam minyak, ya, sifatnya nonpolar. Nah, kemudian tidak larut di dalam air. Tetapi ada beberapa golongan lipid yang nanti dia dapat larut ya di dalam air karena sifatnya adalah polar dan dapat larut di dalam pelarut-pelarut yang sifatnya adalah polar. Contohnya di sini ada monoasilgliserol dan diasilgliserol ya, yang mengandung bagian hidrofobik dan hidrofilik sehingga dapat larut di dalam pelarut polar. Iya, katakanlah nanti triasilgliserol atau trigliserida ini ada satu asam lemaknya yang terlepas, ada dua asam lemaknya yang terlepas, maka ada satu bagian yang sifatnya adalah hidrofobik, sedangkan yang lainnya sifatnya adalah hidrofilik, sehingga nantinya dia bisa berikatan dengan bagian air dan satu lainnya berikatan dengan bagian yang sifatnya adalah non-polar. Nah, kemudian ada juga glikolipid, yaitu lipid yang bisa berikatan dengan glukosa atau turunan-turunan dari monosakarida. Maka ini juga larut di dalam alkohol. Alkohol itu adalah pelarut yang sifatnya adalah polar. Sehingga lipid ini bisa larut di dalam pelarut-pelarut yang sifatnya adalah polar. Nah, kemudian ada fosfatidilkolin dapat larut di dalam asam lemah dan alkohol. Alkohol juga adalah yang termasuk ke dalam pelarut polar tadi. Sehingga fosfatidilkolin karena ada kandungan kolinnya menyebabkan
dia merupakan lipid yang sifatnya adalah polar. Nah, kita akan lebih banyak menyangkut ke sini ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya yang kita akan pelajari untuk bagaimana cara menganalisis kadar lemak itu adalah yang merupakan triasilgliserol atau juga sering kita sebut dengan trigliserida yang sifatnya adalah non-polar dan tidak larut di dalam air. Itu prinsip yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Bapaknya untuk menganalisis ini adalah suatu lemak ataukah minyak yang merupakan triasilgliserol atau trigliserida yang sifatnya adalah non-polar. Itu kata kuncinya ya, yang harus kalian ingat. Sifatnya adalah non-polar. Nah, kemudian di dalam pada saat kita, jadi kita sekarang baru masuk bagaimana cara menentukan yang namanya lemak ataukah minyak yang sifatnya non-polar yang ada di dalam suatu bahan, gitu ya. Yang pertama adalah pada saat kita ingin melakukan analisis tentang lipid ataukah lemak yang sifatnya adalah non-polar, nanti kita bisa menggunakan pelarut organik yang sifatnya adalah non-polar. Pertama-tama nanti bahan yang akan kita gunakan untuk menentukan kadar lemaknya terlebih dahulu, kita akan kurangi dulu air yang ada di dalam bahan itu. Apabila kandungan airnya adalah tinggi. Karena kalau misalnya nanti air cukup banyak, katakanlah sampai 50%, 60% di dalam suatu suatu bahan begitu kan ya, maka nanti bisa sulit bagi pelarut organiknya untuk berpenetrasi ke dalam bahan itu gitu ya, karena terhalang oleh airnya. Maka terlebih dahulu nantinya kita keringkan begitu kan ya yang namanya air yang ada di dalam si bahan tadi, karena kandungan airnya cukup tinggi. Bukan berarti kita harus keringkan sampai sekering-keringnya, tidak. Begitu ya. Nah, nanti kalau misalnya air itu sudah kita uapkan begitu kan ya, sebagiannya baru kita lakukan yang namanya ekstraksi terhadap bahan itu untuk mengambil bahan yang merupakan bagian lemak dari bahan itu dengan menggunakan pelarut organik gitu ya. Jadi pertama adalah pengeringan awal dulu. Yang kedua nantinya bahan tadi ya, sebagaimana juga kita menganalisis protein, abu, air gitu ya, maka harus ada yang namanya pengecilan ukuran. Fungsinya ya tadi untuk meluaskan bagian permukaan yang bisa dimasukkan dengan pelarut organik. Artinya pelarut organik itu bisa berpenetrasi ke dalam bahan tadi sehingga bisa berikatan dengan lemak-lemak yang ada di dalam bahan. Sehingga analisis yang kita lakukan pun begitu ya nantinya akan lebih akurat gitu ya hasilnya, karena luas permukaannya semakin luas dan semakin mudah untuk pelarut organik untuk berpenetrasi ke dalam si bahan itu untuk berikatan dengan si lemak ataukah minyak yang ada di dalam bahan itu. Nah, itu yang sebenarnya yang biasanya kita lakukan ya, preparasi awal sebelum kita melakukan yang namanya kadar lemak. Jadi saya ingatkan kembali ya bahwasanya yang namanya kadar lemak itu penentuannya adalah bahwasanya lemak itu sifatnya adalah non-polar, ya tidak larut di dalam air. Nah, maka nantinya untuk menentukan kadar lemaknya kita menentukan metode untuk bagaimana si lemak ini gitu kan ya kita larutkan di dalam suatu pelarut organik yang sifatnya juga adalah non polar begitu, sehingga nantinya pelarut organik ini bisa berikatan dengan lemak gitu ya dan terpisah gitu ya dari bahan-bahan yang bukan lemak. Nah, kemudian dari situ nanti kita pisahkan antara bagian lemak dengan bagian pelarut organiknya di akhir pekerjaan kita untuk melakukan analisis kadar lemak ini. Nah, sebelum kita melakukan kadar lemak untuk menganalisisnya dengan menambahkan pelarut organik begitu ya, maka terlebih dahulu kita perhatikan apakah kadar air dari suatu bahan ini tinggi ataukah kadar airnya rendah begitu ya. Nah, maka kalau misalnya sudah rendah, kita bisa langsung melakukan analisis ya kadar lemaknya, akan tetapi perlu dilakukan pengecilan ukuran terlebih dahulu apabila memang ukuran partikelnya masih cukup besar, sehingga memudahkan kita untuk melakukan analisis kadar lemak dan pelarut organiknya mudah untuk berpenetrasi ke dalam bagian-bagian yang ada di dalam bahan untuk berikatan dengan lemaknya. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, yang ketiga yang harus diperhatikan adalah pemilihan pelarut organik yang digunakan. Yang pasti pelarut organik yang kita gunakan untuk melakukan analisis itu adalah pelarut organik yang sifatnya adalah non-polar. Karena
Kenapa harus non-polar? Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya lemak itu sifatnya adalah non-polar. Maka non-polar harus berikatan dengan non-polar. Karena kalau misalnya pelarutnya non-polar gitu kan ya, maka dia tidak bisa berikatan. Nah, pelarut organik yang kita gunakan sifatnya memang non-polar. Kemudian ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan lagi dalam pemilihan pelarut organik, itu adalah titik didihnya adalah rendah. Nah, artinya tidak terlalu tinggi sehingga mudah sekali untuk terjadinya proses apa nantinya ya, ekstraksi ya berulang begitu kan ya. Kalau titik didihnya tinggi kan nantinya lama baru menguap, kemudian turun lagi, menguap lagi kan lama. Maka kita mencari titik didih yang rendah. Nah, kemudian tidak mudah terbakar, tapi ini memang sulit. Semua pelarut organik itu adalah mudah terbakar, tetapi kita cari yang seminimal mungkin untuk tidak mudah terbakar. Kemudian tidak toksik, ini juga susah karena semua pelarut organik sifatnya adalah toksik atau beracun begitu ya, tetapi kita harus hati-hati saja menggunakannya. Kemudian mudah berpenetrasi ke dalam bahan. Iya, bagaimana caranya bahwasanya pelarut organik yang kita pilih untuk melakukan atau penentuan kadar lemak itu menggunakan pelarut-pelarut organik yang memang dia mudah untuk berpenetrasi ke dalam si bahan dengan tadi sudah dibantu dengan pengecilan ukuran, tetapi juga kekuatan dari pelarut organiknya itu sendiri dia sebenarnya sudah mudah untuk masuk ke dalam si bahan itu. Kemudian tidak mahal, memang relatif hampir semua pelarut organik itu mahal harganya pada apalagi saat ini. Kemudian tidak higroskopik ya, artinya dia tidak mudah untuk berikatan dengan uap air yang ada di udara. Tapi saya bilang di sini sulit untuk diperoleh. Iya, sulit untuk diperoleh dari semua pelarut-pelarut organik yang kemungkinannya bisa digunakan untuk bisa berikatan dengan lemak di dalam penentuan kadar lemak, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang saya sebutkan, ada ethyl ether ya biasanya itu. Kemudian ada petroleum ether atau petroleum bensin, kemudian ada heksan dan ada pentana, itu yang biasa digunakan untuk menentukan yang namanya pelarut organik di dalam penentuan kadar lemak. Ethyl ether atau petroleum ether begitu kan ya, atau diethyl ether gitu. Nah, maka itu titik didihnya rendah sekali. Itu sekitar 34,6 itu derajat Celcius, itu sudah mendidih gitu ya, sudah menguap. Tetapi di sini memang dia adalah pelarut yang lebih baik daripada petroleum ether atau petroleum benzen, gitu ya. Memang harganya lebih mahal begitu. Mudah terbakar, higroskopis dan membentuk peroksida, tetapi dia bagus gitu. Nah, ini juga kalau kita menggunakan ethyl ether ataukah kalau kalian beli biasanya di ethyl ether namanya begitu ya. Karena mudah sekali untuk menguap, bagi pemula nantinya bisa jadi nanti setelah diuapkan malah kelingkungan dan habis gitu ya, bukan lagi terjadi proses ekstraksi dengan si bahan untuk mengambil bagian lemaknya gitu. Oleh karena itu suhunya sangat rendah sekali. Jadi bagi pemula saya tidak menganjurkan kalian menggunakan di ethyl ether gitu ya. Kemudian yang kedua adalah petroleum ether, memang lebih tinggi sedikit ya suhunya dibandingkan dengan di ethyl ether begitu. Lebih hidrofobik dibandingkan dengan ethyl ether, artinya dia lebih mudah untuk berikatan dengan si lemaknya karena dia lebih hidrofob gitu ya, tidak suka dengan air. Lebih murah iya harganya, kemudian lebih tidak higroskopik, kurang mudah terbakar dibandingkan dengan ethyl ether. Nah, ini bisa saya rekomendasikan kepada kalian yang bagi pemula begitu ya, menggunakan pelarutnya adalah pelarut petroleum ether atau biasanya disebut dengan petroleum benzen gitu ya. Kemudian yang ketiga itu heksan, lebih tinggi lagi, dan ini bagi kita yang memang sangat hidrofobik dibandingkan dengan petroleum benzen tuh bagus sekali, tapi harganya lebih mahal ya dibandingkan dengan petroleum ether. Dan suhunya lebih tinggi sedikit gitu kan ya. Nah, ini paling bagus di antara sekian banyak kita menggunakan begitu kan ya. Artinya bukan bagus dalam pengertian ether masih lebih bagus ya di ethyl ether dibandingkan dengan heksan, tetapi sulit mengerjakannya. Biasanya orang menggunakan heksan karena suhunya lebih tinggi gitu ya. Jadi kemungkinan untuk lepas ke lingkungan lebih sedikit, kemudian dia sangat hidrofobik, artinya lebih mudah untuk mengikat bagian-bagian nonpolar yang ada di dalam si bahan yang merupakan kadar lemak. Nah, kemudian ada juga pentana, tetapi ini biasanya jarang sekali orang menggunakan pentana. Jadi yang paling banyak digunakan itu biasanya menggunakan pelarutnya adalah petroleum ether dan heksan, ya. Kemudian ada pilihan nanti untuk bahan-bahan mungkin yang jangan terlalu tinggi suhunya, karena kalau terlalu tinggi suhunya takutnya nanti lemaknya malah terjadi proses oksidasi begitu kan ya, maka digunakan di ethyl ether. Tapi itu bagi orang-orang yang memang sudah istilahnya pakar lah untuk menentukan kadar lemak itu gitu ya. Nah, yang keempat tadi saya bilang pentana itu titik didihnya lebih dari heksan dan lebih tinggi dari petroleum ether. Jadi lebih tinggi lagi. Jadi biasanya tidak direkomendasikan walaupun bisa, tapi tidak
direkomendasikan kalau menggunakan yang namanya pen tanah, begitu ya. Nah, ini biasanya beberapa pelarut-pelarut organik yang sifatnya adalah non-polar yang digunakan untuk penentuan kadar lemak dari suatu bahan, gitu ya. Nah, maka di sini nantinya bagaimana kita menentukan kadar lemak, kita masuk kepada metodenya ya. Jadi kita tahu tadi prinsipnya apa? Bahwasanya bahan itu adalah bahan yang memang yang mengandung lemak, yang merupakan trigliserida yang sifatnya adalah non-polar. Artinya untuk mengambil non-polar maka kita bisa melakukan ekstraksi dengan menggunakan pelarut non-polar gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita melakukan ekstraksi, itu nantinya kita haruslah melakukan perlakuan pendahuluan terhadap si bahan atau preparasi, biasanya persiapan begitu ya. Kita lakukan proses pengeringan untuk yang bahan-bahan yang mengandung kadar air tinggi, kemudian juga kita lakukan prosesnya adalah pengecilan ukuran sehingga luas pengukurannya juga akan semakin luas. Nah, kalau misalnya ini semuanya sudah kita jalani begitu ya, kita masuk di dalam penentuan kadar lemak begitu kan ya. Metode yang paling banyak digunakan dan hampir semua perusahaan juga menggunakan sampai saat ini itu adalah metode Soclete. Nama Soclete itu nama orang begitu ya. Jadi Soclete itu nama orang. Jadi kalau kalian menuliskan nama metode ekstraksi Soclete gitu ya untuk penentuan kadar lemak, maka S-nya harus besar. Itu karena adalah nama orang. Mungkin saya nyebutnya di sini ada yang kecil, ada yang besar begitu ya. Nah, maka kalau perhatikan di sini, metode ekstraksi untuk menentukan kadar lemak dengan metode Soclete adalah metode ekstraksi lemak secara semi kontinu dengan menggunakan pelarut organik. Mengapa disebut dengan semi kontinu gitu kan ya? Nah, maka saya sebutkan di sini karena pelarut tidak selalu bereaksi dengan bahan untuk melarutkan lemak. Pada awalnya pelarut merendam semua bahan, pada suatu saat kemudian pelarutnya semuanya akan turun ke dalam labu lemak. Kemudian secara pelan-pelan pelarutnya nanti akan menguap lagi dan merendam kembali si bahan. Kejadian ini berulang-ulang sampai kurang lebih 5 jam. Nanti kita melakukan ekstraksi dengan menggunakan Soclete gitu ya untuk menentukan kadar lemak yang ada di dalam suatu bahan. Saya contohkan di sini kenapa disebut dengan semi kontinu ya, ini penjelasannya. Saya lihatkan gambarnya di sini. Nah, coba perhatikan gambar ini, begitu ya. Maka tadi saya sebutkan bahwasanya ekstraksi dengan menggunakan Soclete untuk menentukan kadar lemak itu nantinya adalah dengan semi kontinu, yaitu pada suatu saat nantinya, ini ada pelarut organik ya, ini ada bahan di sini. Nah, kemudian nanti bahan-bahan ini yang mengandung lemak itu nanti terekstraksi dengan pelarut organiknya. Jadi pada suatu saat nanti pelarut organiknya merendam, kalau ini kan merendam ya, dia mengekstraksi artinya. Ini cukup lama tapi ini cepat ya. Mengekstraksi pada saat direndam, kemudian dia akan turun lagi pada satu saat. Kalau misalnya sudah sampai sini pelarutnya, dia akan turun secara otomatis. Karena ini yang namanya Soclete-nya ini namanya lemak, ini adalah kondensor. Ingatin ya, ini namanya alat ekstraksi Soclete. Kemudian ini adalah kondensor atau pendingin balik, dan ini adalah labu lemaknya. Jadi dia akan naik dulu gitu kan ya, sampai pada batas ini dia akan turun. Nah, ini namanya ekstraksi secara semi kontinu begitu ya. Kalau kontinu kan dia terendam terus-menerus. Ini kan tidak ya. Jadi kita menggunakan alat pemanas, ada heaternya di sini sesuai dengan suhu titik didih dari si pelarut organik yang kita gunakan, maka dia akan terjadi proses ekstraksi di sini. Nah, begitu ya yang dimaksud dengan semi kontinu tadi begitu ya, bahwasanya metode Soclete adalah metode semi kontinu ya, tolong diingatin ya. Kemudian kita menggunakan pelarut organik pada saat kita melakukan proses ekstraksi tadi untuk bisa melarutkan lemak ataukah minyak yang ada di dalam bahan. Nah, nantinya kalau misalnya terjadi proses ekstraksi kurang lebih 5 jam seperti ini begitu ya, maka nanti lemak-lemak yang ada di dalam bahan itu dia akan terlarut di dalam si pelarut organiknya. Nah, nanti kita akan tampung di dalam labu lemak ini, dan kemudian setelah berakhir nantinya ya setelah 5 jam bagian dari si sampel ini ya kita keluarkan, kemudian kita nanti distilasi bagian pelarut organiknya saja, nanti yang tertinggal di bawah itu adalah bagian lemak. Apabila nantinya masih tersisa bagian lemaknya gitu ya, dan ada masih pelarut organiknya, maka biasanya kita kalau sudah masih sedikit, kita bantu dengan dimasukkan ke dalam oven, dipanaskan ya, nanti pelarut organiknya akan menguap dan lemaknya masih tetap tertinggal di dalam labu lemaknya, seperti itu ya. Jadi nantinya prinsipnya adalah semi kontinu dan melarutkan lemak dengan bantuan dari pelarut organik. Ya, ini adalah prinsip yang harus kalian pahami untuk menentukan kadar lemak dengan metode Soclete, gitu ya. Jadi ingatin ya, metode yang digunakan adalah metode Soclete. Ini harus dituliskan pada saat kalian
menetapkan suatu penelitian, katakanlah pengamatan, katakanlah gitu ya, metode apa yang kalian gunakan untuk menentukan kadar lemaknya. Dan ini paling banyak digunakan sampai saat ini, begitu ya. Jadi bukan metode yang kadaluarsa, tidak, malah metode yang paling bagus di antara metode-metode yang lainnya dan bisa lebih murah, begitu kan, jadi lebih mudah untuk melakukannya. Nah, prosedur kerjanya untuk menggunakan penentuan kadar lemak dengan menggunakan metode Sosclad, maka nanti sampel kurang lebih 5 gram dimasukkan dulu ke dalam kertas saring. Ini yang harus kalian lakukan. Jadi kalian nantinya, ini ada sampel begitu ya, ini katakanlah kertas saringnya boleh lingkaran, boleh juga nanti bentuknya persegi gitu ya. Kalian lipat. Ini harus hati-hati, nanti jangan sampai bahan yang ada di dalamnya yang untuk digunakan menentukan kadar lemaknya itu nanti keluar dan tidak diperbolehkan begitu ya. Jadi tidak boleh nanti sampel itu keluar dari si kertas saringnya. Jadi harus tertutup rapat. Kita lipat begini, kemudian kita lipat lagi samping menyampingnya, kemudian kita gulung. Ya, kita gulung. Dan bahkan ada pada saat penggulungan itu nantinya gitu kan ya. Ini bisa 2 kali, bisa juga 1 kali, dan bagian ujungnya biasanya ditambahkan dengan kapas supaya ingin meyakinkan bahwasanya ujungnya itu tidak akan keluar, gitu ya. Kemudian kita gulung, dapat seperti ini, kita bungkus lagi boleh, kita juga boleh tidak bungkus lagi, tergantung kita menggunakan kertas saringnya itu apakah sudah kuat ataukah belum, gitu kan, artinya sudah rapat ataukah belum. Jadi jangan sampai nanti sampel yang ada di dalamnya itu akan keluar, gitu kan ya, karena itu nanti keluar ke bagian labu lemak itu tidak diperbolehkan. Yang keluarnya atau yang dilepaskannya itu hanya bagian lemaknya saja, sedangkan partikel-partikel padatannya tidak boleh keluar, itu sebagai ampasnya. Kemudian kita gulung. Nah, supaya gulungannya biasanya ini kan menggulung begitu ya, supaya nanti tidak terbuka, maka kita ikat lagi dengan benang, dan harus diperhatikan bahwasanya kertas saringnya tidak boleh mengandung lemak, jadi tangan kalian pun tidak boleh mengandung lemak, benang pun yang digunakan tidak boleh mengandung lemak, semuanya adalah bersih dari lemak. Karena kalau misalnya tangan kalian melipat ini mengandung lemak, otomatis nanti yang akan teranalisis itu bukanlah kadar lemak dari suatu bahan, bisa jadi nanti termasuk dari lemak yang ada di tangan kalian atau juga yang ada di dalam kertas saringnya. Ya, ini harus benar-benar semuanya adalah bebas dari lemak, bahan-bahan yang digunakan untuk membungkus begitu ya dari si bahan itu. Ya, jadi dibungkus dulu dengan menggunakan kertas saring. Nah, setelah dibungkus dengan kertas saring, selanjutnya adalah labu lemak yang kita gunakan, kita bersihkan dulu, kita keringkan dulu, tidak boleh ada air, di suhu 105 derajat. Jadi labu lemaknya ini nantinya, yang kita lihat ini ya pada bagian bawah ini namanya labu lemak, kita lepaskan kan jadi sokletnya, itu dikeringkan dulu sebelum kita gunakan. Dikeringkan dulu jadi bebas dengan air, kemudian didinginkan. Nah, setelah dingin, baru kita pasangkan dengan sokletnya. Dan di dalam sini kita masukkan nantinya ini ada lubangnya sebelum kita hubungkan dengan kondensor ya. Ini masukkan nanti sampelnya ke dalam sini begitu ya, yang sudah dibungkus dengan kertas saring. Setelah itu baru kita tutup gitu. Nah, sebelum kita tutup maka nanti kita masukkan pelarut organik yang kita gunakan. Nah, ini berapa mililiter begitu kan ya. Yang paling mudah itu biasanya karena ukuran soklet itu nanti beragam begitu ya. Yang paling mudah adalah kita masukkan dulu pelarut organik sampai di sini 1 kali. Kemudian kita turunkan. Kemudian kita tambahkan lagi 1 kali, jangan sampai dia turun, gitu kayaknya sampai di sini. Maka kemudian kita hubungkan dengan kondensor, artinya cukup 2 kali saja ya. Kita hubungkan dengan kondensor, gitu kan ya, maka kita panaskan. Dan ini nanti ada statifnya ya, begitu ya, dia berdiri tegak begitu. Nah, maka siap untuk dilakukan proses ekstraksi dengan menggunakan soklet dan menggunakan pelarut organik. Nah, di situ ya, nanti kita bisa melihat di sini. Selanjutnya gitu kan ya, ditimbang kemudian dipasangkan dengan alat ekstraksi soklet sudah saya sebutkan begitu ya, dan sudah ditempatkan sampel yang terbungkus kertas saring di dalam soklet tadi. Nah, setelah itu baru nantinya dituangkan pelarut organik yang digunakan secukupnya sesuai dengan ukuran soklet. Tadi sudah saya sampaikan juga sesuai dengan ukuran sokletnya. Jadi tidak bisa kita berapa mililiter begitu ya, yang paling mudah ya tadi 1 kali dimasukkan sampai penuh, kemudian kita turunkan. Penuhnya itu sampai sini ya, sampai bukan sampai sini penuhnya, tapi penuhnya sampai sini dia akan turun. Begitu. Kemudian kita masukkan lagi pelarut organiknya gitu ya. Sudah selesai baru kita panaskan. Nah, nantinya disambungkan dengan kondensor dan semua alat sudah terpasang dengan rapi, maka kita lakukan proses ekstraksi lemak, siap dilakukan dengan memanaskan labu lemak yang telah berisi dengan pelarut organik. Itu kurang lebih minimal 5 jam ya, 5 jam atau lebih sedikit gitu ya, itu sudah cukup untuk bisa mengekstraksi
semua bagian lemak yang ada di dalam suatu sampel yang ukurannya adalah 5 gram. Gitu ya. Ini seperti itu, kurang lebih standarnya adalah 5 gram yang digunakan. Nah, ini saya tunjukkan, ini yang sebenarnya ya, ini juga kita punya. Sebenarnya di lab kalau kalian offline gitu kan ya, kalian biasanya praktikumnya di lab dengan menggunakan soklet. Jadi ini adalah sokletnya, ini adalah labu lemaknya, ini adalah kondensornya. Di sini kan ada air, gunakan untuk pendingin gitu ya. Nanti dia tersambung, terus ini masuk, nanti turun lagi, masuk lagi, terus begitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai 5 jam kita melakukan proses ekstraksi dengan menggunakan soklet ini, nanti kita keluarkan si sampelnya dari si bahan dari dalam soklet, kita keluarkan. Kemudian nantinya kita distilasi pelarutnya saja. Nanti di sini tidak hijau, kalau hijau ini karena ada si bahan yang mengandung lemak ya. Maka nantinya kita di sini menjadi jernih, nanti kita distilasi untuk mengurangi jumlah pelarut organik yang ada di dalam labu lemak. Nanti sampai tersisa, nanti di dalam labu lemaknya itu hanya lemaknya saja. Kalau kita misalnya ada nggak lagi tersisa gitu ya pelarut organik, maka kita cium. Kalau misalnya ada masih bau-bau pelarut organik, maka kita bantu dengan dipanaskan ke dalam oven, kurang lebih ya sesuai dengan sampai dia tidak ada pelarut organiknya lagi, kemudian kita dinginkan, kita keluarkan, baru kita timbang. Ya, ini mudah sebenarnya melakukan penentuan kadar lemak dengan menggunakan soklet gitu kan. Ya, ini di banyak negara masih menggunakan ini begitu kan ya. Jangan katakan hanya kita begitu menggunakannya, di mana-mana menggunakan ini. Oleh karena ini masih diajarkan gitu ya cara penentuan kadar lemak dengan menggunakan metode soklet. Karena ini yang paling enak digunakan dan paling mudah dan paling murah ya digunakannya. Jadi kalau kalian tertarik ya kalian mempelajarinya dengan baik gitu ya. Nah, kemudian ini setelah direflux gitu kan ya, kemudian kurang lebih 5 jam, ini sudah saya ceritakan sebenarnya gitu kan ya. Sampel yang ada di dalam soklet kita ambil, kemudian didistilasi pelarut yang ada di dalam sokletnya sampai pelarut itu yang ada di dalam labu itu hanya sedikit saja begitu ya. Kemudian ditampunglah nanti pelarut organik yang sudah terdistilasi gitu kan ya. Lalu si labu lemaknya yang masih mengandung pelarut organik ya sangat sedikit memang, itu nanti kita masukkan ke dalam oven 105 derajat Celcius untuk menguapkan pelarut organik yang masih tersisa di dalam labu lemak. Nah, kemudian setelah dikeringkan, setelah kering gitu kan ya, maka nanti kita kita timbang gitu ya, berapakah berat labu lemak dan yang bersama-sama dengan lemaknya. Sebelumnya sudah kita timbang dulu ya labu lemaknya berapa. Sebelum kita terjadinya proses ekstraksi, labu lemaknya itu sendiri yang masih kosong itu harus ditimbang. Sehingga nanti pada saat kita menimbang labu lemak yang ada lemaknya di dalamnya, kita bisa mengurangkan lemaknya berapa sisanya ya. Itu artinya bisa dari labu dan lemak dikurangi dengan labu lemaknya itu sendiri, maka kita akan mendapatkan berapakah jumlah lemak yang ada di dalam bahan itu. Gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, kemudian baru kita melakukan perhitungan. Ini yang kayak kemarin ada wet basis gitu ya, ada dry basis. Wet basis itu artinya basis basah dan ini adalah basis kering. Kalau basis basah seperti biasa, berapakah berat lemak? Tadi kan dihitung dengan berat sampel awal yang masih mengandung air, dikalikan dengan 100%. Nah, sedangkan kalau misalnya dry basis, itu nanti berat lemaknya dibagi dengan berat sampel kering. Artinya berat sampelnya dikurangi dengan berat air gitu kan. Ya, itu kan sampel kering artinya tanpa ada air, dibagikan pasti biasanya dry basis itu persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan wet basis ya, dikalikan dengan 100%. Saya contohkan. Misalnya di sini ada sampel ya, beratnya 5 gram dengan kadar airnya diberitahu 12%. Ditentukan kadar lemak kasarnya dengan menggunakan metode soklet gitu kan ya. Setelah dilakukan ekstraksi, berat labu lemak ditambah dengan lemaknya adalah 24,5 gram. Dengan berat labu lemaknya adalah 22,5 gram. Berapakah kadar lemak dari bahan tersebut dengan persen wet basis dan persen dry basis? Itu yang ditanyakan. Nah, maka cara perhitungannya adalah berat sampel kan 5 gram tadi itu. Jumlah airnya berapa? Karena kadar airnya adalah 12%, maka 5 gram dikalikan dengan 0,12 menggunakan fraksi massa ya. Jadi 0,12 itu adalah 0,6 gram. Jadi jumlah air yang ada di dalam sampel yang 5 gram ini ada 0,6 gram. Jadi berapa jumlah sampel keringnya? 5 gram dikurangi dengan 0,6 gram sama dengan 4,4 gram. Maka kita bisa menghitung persen lemak dalam
wet basis itu adalah 24,5 dikurangi 22,5 karena ini ingin mencari lemaknya saja, maka kita kurangi dengan berat labu lemaknya dibagi dengan 5. 5 itu kan sampel awal yang masih mengandung air, oleh karena itu disebut dengan wet basis. Dikalikan dengan 100% maka sama dengan 40% kadar lemaknya. Tetapi dalam persen dry basis gitu kan ya, maka nantinya ini adalah lemaknya dibagi dengan 4,4 tanpa ada air si sampelnya itu. Maka nanti dikalikan 100% maka kadar lemaknya adalah 45,5%. Dan ini biasanya di dalam satu tulisan ataukah di dalam hasil penelitian itu harus diberitahu gitu ya, apakah ini dry basis ataukah wet basis. Karena kalau misalnya ini dry basis artinya tanpa ada air ya di dalam perhitungannya, semuanya adalah merupakan bahan-bahan keringnya saja begitu ya. Nah, ini cara perhitungan untuk menentukan kadar lemak dengan menggunakan metode ekstraksi Soft-Skillet. Mudah ya, kalian bisa semua. Jadi kita sudah punya cara begitu ya untuk melakukan analisis proksimat, yaitu kadar air sudah paham. Kemudian yang kedua adalah kadar abu, yang ketiga adalah kadar protein secara kasar dengan menggunakan mikrokejedal. Yang keempat adalah metode untuk menentukan kadar lemak dengan menggunakan metode ekstraksi Soft-Skillet. Ada satu yang belum, yaitu penentuan kadar karbohidrat. Dan di sini harus disebutkan ini adalah by difference. Maksudnya by difference itu kita hanya melakukan perbedaan gitu ya, pembandingan dengan si bahan-bahan yang lain, maka sisanya itu adalah karbohidrat. Tidak melakukan analisis secara di lab gitu ya. Itu biasanya sudah benar gitu ya, itu boleh begitu. Masih dipakai sampai sekarang juga, orang udah paham bahwasanya kadar karbohidrat secara umum itu bisa digunakan dengan menggunakan metode by difference-nya. Nah, maka caranya adalah ini memang penentuan kadar karbohidrat tidak secara langsung gitu ya analisisnya. Kalau yang kadar lemak, kadar protein, kadar air, kadar abu kan kita melakukan analisis di lab. Kayak begini caranya begitu ya. Begini cara perhitungannya. Kemudian bagaimana persiapannya. Itu kan sudah dipahami dengan baik ya. Nah, kemudian nantinya untuk menentukan kadar karbohidrat secara by difference itu hanyalah melalui perhitungan, begitu ya, tidak melalui analisis secara langsung. Artinya kita berdasarkan dari hasil analisis yang sebelumnya, yaitu kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak yang sudah kita ketahui. Jadi kalau misalnya salah satu saja, misalnya lemak tidak ada, ya juga tidak bisa, gitu ya, atau protein yang tidak ada juga tidak bisa kita menentukan kadar karbohidrat. Jadi harus keempat komponen ini ada, kecuali nanti kita menghitung untuk yang karbohidrat yang dry basis gitu ya, tanpa ada air di dalamnya begitu. Nah, maka kita bisa melihat di sini gitu kan ya, keempat komponen ini harus ada. Dan kita tidak juga bisa menambahkan dengan komponen lain di dalam pengurangan. Katakanlah di situ nanti kalian menganalisis misalnya nih ya, ini kan belum ini kadar asam lemak bebas, kalian juga lakukan pengurangan, kan itu sesuatu hal yang berbeda gitu kan ya. Atau misalnya kalian menganalisis kadar amilosa begitu ya, kalian itu dikurangkan juga tidak bisa. Jadi pengurangannya itu hanya begini bentuknya ya. Nih, ingatin ya, kadar karbohidrat secara by difference itu adalah 100 dikurangi, maksudnya 100% ya di sini. Kita dikurangi dengan kadar airnya berapa, kadar abunya berapa, kadar protein berapa, kadar lemak berapa. Maka sisanya itu adalah kadar karbohidrat. Nah, ini yang dimaksud dengan by difference gitu ya, melakukan perhitungan yang memang tanpa dilakukan analisis secara langsung. Nah, itu jangan juga nanti terjadi kesalahan ya, walaupun nanti kadar-kadar yang lain itu kalian ketahui ada kadar amilosa misalnya, mungkin kalian belum belajar. Kemudian ada kadar asam lemak bebas misalnya begitu ya. Kemudian bisa jadi ada kadar garam begitu. Nah, itu tidak bisa di dalam penentuan karbohidrat by difference ini, yaitu hanyalah analisis proksimal yang terdiri dari 5 tadi. Itu saya ulangin lagi yang 5 analisis proksimat ya, itu air, abu, protein, lemak. Nah, maka sisanya karbohidrat kita hitung dengan sisa. Kalau 100 artinya dikurangi dari penjumlahan yang lainnya. Begitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Artinya tentang analisis proksimal kita sudah selesai semuanya. Begitu ya untuk menjelaskan di dalam kuliah analisis bahan dan produk hasil pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.